Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ke-5. Pertemuan yang ke-5 berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi. Sesudah itu Anda bertemu dengan Ibu Mujiati ya. Dan nanti kita ketemunya lagi di semester 3, semester 5, semester 6, 7, 8 ya. Masih banyak pertemuan. Oke, Anda sudah lihat video yang saya link YouTube yang saya kirim tentang Harvard University ya. Jadi obsesinya begitu. Jadi saya ingin suasana perkuliahan kita itu hidup sebagaimana perkuliahan di Harvard. Tentu Anda jangan bandingkan fasilitasnya ya. Lihat suasana kelas kita, fasilitasnya kelas kita dengan fasilitas Harvard tentu beda ya. Tetapi kan semangatnya boleh ya. Meskipun fasilitasnya berbeda, tapi kan semangatnya boleh. Kita boleh sama dengan mereka. Jangan lupa kalau Anda lihat sejarah kita itu kadang-kadang yang hebat itu memang semangatnya. Kalau Anda perhatikan sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya itu kan bagaimana pejuang kita yang belum terorganisir baik, sebagian besar bukan tentara nasional, sebagian besar hanya laskar, hanya rakyat yang bersenjata begitu, itu bisa menewaskan 2 jenderal Inggris, itu sesuatu yang hebat ya. Jadi kalau sebelum peristiwa itu orang bilang bagaimana mungkin Indonesia bisa menewaskan 2 jenderal Inggris, pasti orang bilang nggak mungkin. Karena pejuangnya tidak terorganisir baik. TNI-nya waktu itu jumlahnya sedikit dan itu tersebar di tempat-tempat tertentu, dan untuk kasus Surabaya yang banyak bertempur bukan TNI-nya tapi laskarnya. Nah itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu kalau semangatnya dibuat sedemikian rupa, mungkin semangatnya sama dengan semangatnya tentara Inggris, itu bisa mengimbangi tentara Inggris. Sehingga kemudian kalau Anda baca di sejarah, 2 jenderal Inggris gugur ya, tewas di Surabaya. Dan itu ketika berita itu muncul di dunia internasional, itu Inggris dikecam oleh beberapa negara sekutu karena dianggap tidak mampu menghadapi laskar yang tidak terorganisir dengan baik. Kemudian kalau Anda lihat sejarah berikutnya, Vietnam misalnya, negara kecil yang sederhana begitu bisa mengalahkan Amerika Serikat. Karena semangatnya. Kalau fasilitas tentu kalah. Vietnam Utara itu kalah fasilitasnya dengan Amerika Serikat. Kalau Anda lihat di film, Amerika kan menangnya hanya di film ya. Di film dia menang tapi kenyataannya dia kalah. 1975 Saigon jatuh ke tangan komunis. Kemudian di Afghanistan juga begitu. Di Afghanistan mereka bilang Amerika hebat, tetapi kemudian 20 tahun kemudian setelah perang Afghanistan 2001, kemudian 20 tahun kemudian 2021, tentara Amerika Serikat terpaksa menandatangani perjanjian rahasia dengan Taliban karena kalah perang. Karena Taliban bilang syaratnya cuma satu, Amerika Serikat keluar dari Afghanistan, kalau enggak mereka akan perang terus. Dan keunggulan Taliban kan di resiliensinya, di daya tahannya. Mereka sanggup bertempur bertahun-tahun. Sama seperti kita ya, seperti yang saya pernah cerita di kelas ini, kita sanggup bertempur 350 tahun. Dan itu tentu bikin stres orang-orang barat yang tidak terlatih untuk mempunyai resiliensi tinggi. Nah kemudian Anda bisa lihat juga contoh-contoh lain ya, bagaimana semangat itu bisa kemudian mengurangi kesulitan dalam hal fasilitas. Anda lihat Jepang misalnya, sejarah kemajuan Jepang. Awalnya teknologi itu dikuasai oleh Barat. Mobil, pesawat, kapal selam, kapal laut dikuasai teknologinya oleh Barat. Kemudian Jepang mempunyai program restorasi Meiji. Jadi Jepang mulai membuka diri, mengirim pemuda-pemudanya ke Eropa, sekolah teknologi, kemudian pulang ke Jepang, dia bangun galangan kapal, industri pesawat terbang, segala macam. Akhirnya kemudian mereka siap bertempur lawan Barat. Maka kemudian Anda lihat Jepang main di Perang Dunia Kedua. Lihat juga Cina.
Cina yang sekarang, Cina yang Tiongkok. Cina yang sekarang itu kalau saya menyebutnya sebagai negara komunis yang menunggangi kapitalis. Perhatikan kata-katanya, Cina yang sekarang adalah negara komunis yang menunggangi kapitalis. Negaranya secara formal negara komunis, ideologinya komunis, tetapi ekonominya dibangun dengan memanfaatkan kapitalisme. Ya, maka kemudian Anda bisa lihat ada Jack Ma dan lain-lain ya, ada Alibaba dan lain-lain ya. Jadi bagaimana komunisme menunggangi kapitalisme? Apa yang mereka kerjakan? Ahli-ahli barat yang dicetak di Cambridge, Stanford, Harvard, itu kemudian dilawan oleh ahli-ahli Cina yang menggunakan konsep anti-mainstream. Ya, jadi kalau barat punya konsep mainstream di bidang ekonomi, Cina kemudian menggunakan konsep anti-mainstream, dilawan oleh alumnus yang bukan alumnus barat. Jadi itulah dunia ya, makanya kemudian saya bilang jangan gentar. Jadi ketika saya bilang ayo kita bikin suasana kelas seperti di Harvard, jangan kemudian Anda bilang nggak mungkin Pak Aris, lihat aja kelasnya beda dengan Harvard. Nggak mungkin Pak Aris, dia kan bergizi dan imunisasi, misalnya begitu ya. Kita kan enggak. Jangan lupa kita imunisasi juga ya karena dipaksa, ada COVID. Jadi saya bilang jangan gentar. Kalau Cina bisa mengalahkan Barat, sekarang Anda lihat kekuatan ekonomi dunia kan Cina dan Rusia melawan Barat. Kalau Cina bisa, kita bisa. Kalau Jepang bisa mengalahkan Barat, kita juga bisa. Kalau Vietnam bisa mengalahkan Barat, kita juga bisa. Kalau Taliban bisa mengalahkan Barat, kita juga bisa. Artinya yang kita pegang apanya? Semangatnya. Jepang punya semangat, kemudian Cina juga punya semangat, Vietnam punya semangat, Taliban punya semangat. Dan itu yang kemudian bisa membuat mereka bisa melawan atau setidak-tidaknya mengimbangi kekuatan Barat. Ya, jadi kalau saya bilang, ayo kita bikin suasana kelas seperti di Harvard, kita usahakan, kita happy menjalaninya, kita ikuti prosedurnya, kemudian sesudah itu kita berdoa mudah-mudahan yang kita diskusikan itu bermanfaat buat kita dan diridhoi Tuhan gitu ya. Kan kita religius ya. Oke. Sekarang kita mulai dengan diskusi. Kita akan mendiskusikan PowerPoint yang judulnya apa? Pancasila 2 kalau nggak salah ya. Sekarang coba Anda buka dulu sebelum kita panggil 2 orang. Kita panggil 4 orang ya. Oke. Pancasila 2. Kita mulai dari kelas C. Tadi semua orang nggak mau ditaruh di atas ya? Nggak mau, Pak. Oke, sekarang saya balik. Supaya semua orang besok berebut di bawah. Nanti kalau semua di bawah, taruh di atas. Oke, yang paling bawah. Ini dia sudah berdoa untuk tidak dipanggil ya. Dan akhirnya Tuhan bilang, panggil Riz, panggil. Jadi ini perintah Tuhan ya, untuk memanggil Anda. Diilhamkan kepada saya untuk memanggil Bagas Alfarisi. Mana? Oh, dia. Oke. Silakan duduk Mas Bagas. Buka gadgetnya. Kita akan dengarkan Mas Bagas cerita. Nanti dia akan ngomong 3 slide ya. 3 slide yang akan kita diskusikan. Sudah itu kita ganti orang berikutnya. Silakan Mas Bagas, perkenalkan diri dulu. Taruh sini aja santai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, rekan-rekan, abang-abang, mbak-mbak sekalian. Nama saya Bagas Alfarisi dari kelas C, nomor absen 11. Ya. Slide keberapa Mas Bagas yang mau kita diskusikan? Yang pertama slide 27. Oke, kita lihat slide ke-27. Ya, jauh sekali itu ya. 27 tentang hak asasi manusia. Yang ini dulu aja Pak, yang slide 6. Yang slide namanya dulu tentang negara. Oke, kita lihat slide 6. Kita sudah ke 27, dia minta 6. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak boleh, lain kali. Teori tentang negara, ya. Ya, Bagas, bener. Jadi Kamu lihat gadgetmu aja.
supaya sama yang kamu lihat dengan yang dilihat kawan-kawan. Jadi di teori tentang negara ini ada teori integralistik. Ya, terus? Jadi teori integralistik itu pernah dikemukakan oleh Dr. Andes Supomo. Dia menyatakan negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oke, apa yang akan kita diskusikan dari teks ini? Ini Pak, yang Supomo mengemukakan teori ini, dia memiliki 6 poin penting Pak. Iya, di mana 6 poin pentingnya? Ini saya Searching. nyari searching Pak. Oh ya, oke. Kita Soalnya saya dengarkan waktu ya. itu nggak tahu tentang teori integralistik Pak. Oke, silakan Mas. Jadi Supomo itu mengemukakan teori ini memiliki 6 poin penting. Yaitu yang pertama, negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan. Yang kedua, seluruh anggota masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat organis. Yang ketiga, kepentingan yang berkaitan dengan satu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Yang keempat, negara tidak memihak golongan tertentu. Yang kelima, negara dan rakyat saling bersatu untuk membentuk persatuan. Dan yang terakhir, negara memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang. Oke, udah 6 itu ya? Iya, Pak. Dari 6 itu apa hubungannya dengan slide kita ini? Apa hubungan 6 poin itu dengan slide ke-6? Apa hubungan 6 poin yang Anda sampaikan itu dengan slide ke-6? Bisa? Kalau nggak bisa kita lempar ke floor. Ya lempar aja nggak apa-apa. Bisa? Nggak bisa sih Pak. Oke, saya lempar ke floor ya. Floor itu Anda ya. Apa hubungan 6 poin yang disampaikan kamu Bagas ya? Bagus Pak. Yang disampaikan Mas Bagas, apa hubungan 6 poin yang disampaikan Mas Bagas dengan slide ke-6 ini tentang teori negara yang diajukan oleh Spinoza, siapa lagi tuh? Hegel dan Supomo. Ada yang bisa? Apa hubungan 6 poin yang disebut beliau dengan slide ke-6? Sama-sama 6 ya, angka sakti itu. Ada? Nggak ada? Mengheningkan cipta selesai. Ayo jawab. Ada? Masa nggak ada segini banyak? 100 orang itu? 100 kurang lah ya. Apa hubungan yang beliau sampaikan yang 6 poin tadi itu dengan slide ke-6? Ini saya rekam untuk konten YouTube ya. Jadi nanti bisa Anda lihat di YouTube kalau sudah saya posting di YouTube. Nggak ada? Kalau nggak ada saya bantu jelaskan. 6 poin yang disampaikan Mas Bagas itu adalah bedahan hasil dari membedah teori integralistik yang ada di slide ini. Ya. Nanti kalau beliau disuruh baca ulang itu sama materinya dengan yang ada di slide ini, bahwa negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan. Tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi intinya rakyat secara keseluruhan, bukan untuk golongan tertentu. Itu hubungan antara 6 poin yang disampaikan beliau dengan slide ke-6. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai negara yang kita sebut sebagai negara integralistik? Saya ulang kalimatnya, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai negara yang kita kenal atau kita sebut sebagai negara integralistik, sebagaimana dimaksud di teori yang ditulis oleh Supomo, Hegel, dan Spinoza ini? Ada yang bisa komentar?
apakah Indonesia sudah memenuhi syarat dengan teori integralistik ini? Karena kita itu harus menentukan Indonesia itu masuk teori yang mana. Kan ada 3 teori ya. Ada 3 teori dan barusan kita masuk ke teori integralistik. Apakah Indonesia sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara sebagaimana dimaksud oleh teori integralistik? Teori negara integralistik. Ada yang bisa? Masa nggak bisa? Padahal mimpi saya itu rame diskusinya. Kan saya bilang semoga diskusi kita hari ini seru gitu ya. Seru itu artinya saya ngomong, Anda ngomong, bukan ngomong bareng, tapi kemudian saling memperkaya pengetahuan. Siapa yang bilang bisa? 1. Oke. Ulang, lebih dari 1 rupanya. Siapa yang bilang Indonesia bisa digolongkan sebagai negara dengan sebagaimana dimaksud teori negara? Siapa yang bilang bisa? 1, 2, 3, 4, ada lagi 5, 6, wah mulai nambah terus. Ada lagi? Oke, turun. Ya, turun. Oke, sudah turun Mas. Turun, tangannya turun dulu. Siapa yang bilang tidak bisa? 1. Hanya 1? Oke. Kalau gitu kita menarik ya. Yang bilang tidak bisa berdiri Mas, nggak kelihatan dari depan. Berdiri aja. Oke. Alasannya Mas, argumentasinya apa? Nyatakan negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau lembaga, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ya, Anda bilang Indonesia tidak bisa itu ya? Indonesia tidak memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Oke, alasannya, argumentasinya apa? Kita bisa lihat pada kenyataan di lapangan bahwa banyak kepentingan rakyat belum terpenuhi secara keseluruhan. Oke. Masih para pemimpin masih banyak yang mementingkan kepentingan golongan. Oke. Thank you ya. Jadi beliau bilang, ya aplaus buat beliau. Jadi beliau bilang Indonesia belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara sebagaimana dimaksud di teori negara integralistik. Karena menurut pemahaman beliau masih ada gitu ya, mungkin masih ada kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi dan yang berkembang di lapangan itu adalah pemenuhan kepentingan golongan, kira-kira begitu ya. Ya, kemudian sekarang kita bedah kalimat beliau, kita bedah. Apakah kalau sebuah sistem yang telah dibangun kemudian mengalami kendala pelaksanaan di lapangan, kemudian kita akan rubah sistem tersebut? Saya ulang kalimatnya. Apakah bila sebuah sistem yang telah dibangun mengalami kendala di lapangan, kemudian akan kita simpulkan bahwa sistem tersebut harus diubah? Contoh, kita berpindah untuk lebih memudahkan logikanya. Kalau Anda dapat tugas PTSL, kemudian di lapangan PTSL mengalami kendala. Apakah kemudian Anda simpulkan bahwa PTSL kita ganti dengan reforma agraria? Siapa yang bilang PTSL diganti dengan reforma agraria? Gak ada. Siapa yang bilang PTSL-nya tidak diganti? Gak ada juga. Oh, dia juga. Oke. Berdiri Mas yang bilang PTSL-nya tidak diganti. Ya, berdiri lagi gak apa-apa. Karena gak kelihatan, wajahmu gak kelihatan. Ya, apa alasannya PTSL-nya jangan diganti? Karena menurut saya yang kalau tidak berjalan itu mungkin dari pelaksananya Pak, bukan sistemnya. Oke, ya. Terima kasih ya. Jadi begitu juga jawabannya ketika kita punya pertanyaan yang pertama. Apakah bila sebuah sistem yang sudah disepakati, kemudian kita jalankan, ternyata di lapangan mengalami kendala, kemudian sistemnya diganti, maka jawaban kita tidak. Jadi kalau kita sudah punya sistem yang kita kenal dengan istilah konstitusi, yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945,
di situ ada Pancasila, di situ ada NKRI, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kemudian di lapangan ternyata tidak berjalan dengan baik, kita tidak akan ganti sistemnya, tapi kita akan atasi persoalan lapangannya. Kalau negara Indonesia yang pada awalnya dicita-citakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tetapi kemudian pada saat pelaksanaan di lapangan Anda lihat atau kita lihat, ada sebagian fenomena yang menunjukkan bahwa yang dilaksanakan hanya kepentingan golongan tertentu, maka itu yang kita perbaiki. Kita akan perbaiki itu ya. Kalau bahasa LSM bilang kita lawan, itu bahasa LSM. Tapi kalau bahasa ilmuwan bilang itu yang kita perbaiki. Maka kita akan perbaiki agar Indonesia seperti yang dimaksud oleh Supomo, menjadi negara integralistik, bahwa negara ini adalah negara untuk seluruh masyarakat. Kita sudah punya pengalaman ketika Piagam Jakarta kita ubah sedikit agar kemudian bisa masuk ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita ubah sedikit redaksi kalimatnya di Pancasila di Piagam Jakarta itu agar kemudian bisa masuk ke Undang-Undang Dasar 1945, agar kemudian muncul semangat melayani semua. Demikian juga dengan kasus negara integralistik. Kalau kemudian kita melihat bahwa ada fenomena kepentingan golongan tertentu diutamakan, maka itu yang akan kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, bisa kita sampaikan melalui para wakil rakyat kita. Walaupun kadang-kadang kita nggak percaya dengan wakil rakyat karena kadang-kadang mereka tidak mewakili kita ya, tetapi mewakili partai. Tapi it's okay, kita tetap harus semangat kan tetap harus optimis melalui beliau, melalui para wakil. Kalau tidak bisa, ya kita tunjukkan melalui berbagai seminar. Kita bikin seminar, kita kasih masukan, atau kita suarakan pendapat kita melalui media sosial. Kita suarakan melalui media sosial bahwa negara Republik Indonesia itu diperuntukkan untuk semua orang, untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kepentingan elit tertentu. Kita suarakan terus sehingga kemudian lama-lama ketika nanti pemilu, mereka yang tidak menyuarakan kepentingan rakyat tidak akan terpilih. Ya, itu cara kita merubah perlahan-lahan, karena kan harus evolusioner ya. Kalau revolusioner itu makan korban, tetapi evolusioner ya. Itu ikhtiar kita. Jadi kesimpulannya adalah negara kita bisa digolongkan sebagai negara integralistik karena memang ruhnya, Pancasilanya, konstitusinya, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, 4 pilar itu muatannya kan seperti itu. Empat pilar kebangsaan kita itu dimaksudkan untuk melayani seluruh kepentingan masyarakat. Jadi sebetulnya secara sistem negara kita adalah negara integralistik. Kalau kemudian ada kekeliruan, ada kesalahan pelaksanaan, itu yang harus kita perbaiki di lapangan. Oke, begitu ya. Jadi negara kita adalah negara integralistik. Bagaimana Bagas? Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan menariknya adalah, kalau negara kita adalah negara integralistik, apakah boleh negara kita juga kita sebut sebagai negara yang sesuai dengan teori perseorangan? Anda lihat di teori perseorangan itu? Slide keberapa itu? Slide keempat, teori perseorangan. Saya bacakan kalimatnya ya, nanti kita lihat apakah Indonesia itu cocok nggak dengan ini. Negara adalah masyarakat hukum, legal society, yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat, social contract. Pertanyaannya, kalau kita dengar, saya baca ulang teorinya ya. Negara adalah masyarakat hukum, yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga masuk sebagai negara yang dimaksud oleh teori perseorangan? Siapa yang bilang iya? Indonesia masuk di dalam negara sebagaimana dimaksud di teori perseorangan. Yang bilang iya siapa? 1, hanya Comcast. 2, oke. Yang bilang tidak masuk? Yang bilang masuk cuma 2, yang bilang tidak masuk 0. Jadi yang lain bilang apa? Jangan bilang-bilang. Oke ya, jadi kita dengarkan Comcast cerita ya. Silakan Comcast. Mengapa Indonesia Anda golongkan sebagai negara sebagaimana dimaksud di teori perseorangan? Yuk, silakan Comcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemahaman saya mengenai negara adalah masyarakat hukum yang disusun berdasarkan kontrak. Jadi pemahaman saya di sini Pak, yaitu kontrak itu mengenai aturan
Jadi masyarakat ini disusun masyarakat ini ada kontrak yaitu berupa aturan yang dimana masyarakat ini harus mengetahui hak dan kewajibannya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Yang tadi satu lagi, yang mbaknya. Oh ya, silakan mbak. Berdiri mbak biar kelihatan. Ya. Iya langsung. Menurut saya, teori perseorangan termasuk masuk ke Indonesia karena di dalam teori perseorangan sendiri tertulis berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat. Berarti dalam teori perseorangan Indonesia melibatkan semua warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan di masyarakat hukum. Oke, ya terima kasih. Dari dua keterangan tadi, pertama yang dari yang pernyataan barusan ya, dari yang kedua, Anda bisa lihat hubungan antara teori perseorangan dengan teori integralistik. Ada satu kata yang mempertemukan dua teori itu, ya, yaitu keseluruhan. Di teori integralistik ada kata keseluruhan, di teori perseorangan ada kata keseluruhan. Jadi itu mempertemukan, berarti kalau Indonesia masuk negara integralistik, berarti dia masuk juga negara dengan dimaksud teori perseorangan. Itu alasan Mbak. Nah, kalau Komkes bilang kontrak sosialnya. Nah, saya ingin jelaskan begini. Kalau Anda mendengar istilah kontrak sosial, jangan bayangkan kontrak rumah ya. Anda datang bayar 6 juta 1 tahun, bukan begitu. Jadi kontrak sosial itu adalah kesepakatan sosial, kesepakatan umum, kesepakatan kalau di dalam konteks Indonesia, kesepakatan nasional. Mari kita lihat sejarahnya. 1908 itu ada konsensus nasional. 1908 ada konsensus nasional, kesepakatan nasional. Apa itu? Bahwa kita harus bangkit. Makanya Anda dengar istilah kebangkitan nasional ya. 1908. 1928 ada lagi konsensus nasional. Kita harus bersatu, peristiwa Sumpah Pemuda. 1945 ada lagi konsensus nasional. Kita merdeka. Dan seterusnya kemudian sesudah kita merdeka tanggal 18 satu hari kemudian baru dibuat peraturan perundangan seperti yang dimaksud oleh Komkes. Jadi dengan penjelasan ini kita paham bahwa Indonesia bisa dimasukkan di dua teori itu. Indonesia itu masuk di teori perseorangan, Indonesia masuk di teori integralistik. Yang Indonesia tidak masuk di teori kelas ya, di teori yang tengah itu. Anda lihat teori kelas, saya bacakan teksnya ya. Teori kelas menyatakan negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Nah, nanti ini Anda lihat di negara-negara yang ada penindasan di dalamnya. Kalau kita ingin bicara agak ekstrim sedikit, kita bilang Cina itu menerapkan ini. Republik Rakyat Cina Tiongkok yang tadi kita bilang hebat melawan Barat itu, dia menerapkan teori ini. Negara merupakan alat dari suatu golongan, di Cina namanya golongan komunis, yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat, karena dia pemegang kekuasaan, maka semua sumber daya ekonomi dia pegang, yang digunakan untuk menindas golongan lain. Anda jangan lupa ada peristiwa Uighur, ada peristiwa suku-suku lain yang juga ditindas ya, bukan cuma Muslim yang ditindas, Kristen juga ditindas di Republik Rakyat Cina. Bahkan ada Falun Gong itu juga ditindas. Padahal kan kreasinya orang Cina ya, Falun Gong itu. Yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Nah, nanti Anda bisa lihat Cina itu menerapkan ini teori kelas. Ya, jadi dengan demikian, hari ini kita sudah bisa belajar 3 teori. Teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik. Indonesia di 2 teori itu, teori perseorangan dan teori integralistik, sedangkan Cina masuk di teori kelas. Oke. Terakhir Bagas, slide berapa lagi? Karena sudah banyak yang kita bahas ya. Ada? Yang slide 31 Pak. Slide 31. Slide 31 tentang apa? Kekuasaan kepala negara tak terbatas, ya? Iya Pak, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Oke, apa yang mau kamu sampaikan? Ya, silakan di-share ke kita, Bagas. Apa? Jadi
Jadi arti dari kekuasaan kepala negara tidak terbatas adalah bahwa kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasannya. Meskipun Bentar. Diulang kalimatnya, kekuasaan kepala negara, diulang kalimatnya, karena ada kritik di situ nanti. Kamu ulang kalimatnya, kepala negara itu ternyata ada batasannya. Ya, diulang, kekuasaan kepala negara. Kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasnya. Judulnya itu loh, judulnya baca dulu judulnya. Judul slide-nya itu baca. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Tadi yang dia lupa tulisan taknya itu ya. Ya, Pak. Jadi bukan tidak terbatas, tapi tidak tak terbatas. Tidak terbatas. Oke, terus apa lagi? Jadi artinya bahwa kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasnya. Ya. Meskipun statusnya sebagai pimpinan tertinggi di bidang eksekutif pemerintahan. Namun, segala tindak laku dan keputusan serta kebijakan tidaklah absolut atau mutlak. Sistem ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nanti kalau mengenai kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, Anda sudah bisa lihat di slide-nya ya. Tapi kan kemudian pertanyaannya, kenapa nulisnya harus begitu? Kenapa menulisnya itu ditulis kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas? Mengapa tidak ditulis saja lebih gampang? Kekuasaan kepala negara terbatas, selesai persoalan. Ada maksudnya ya, karena para pembuat konstitusi itu ingin menunjukkan bahwa ketika dulu kita pernah dengar ada istilah revolusi Perancis itu ya. Ada, Pak. Ada Louis kesekian, saya lupa kesekiannya berapa, 14 atau berapa begitu. Nah, ada revolusi Perancis karena apa ada revolusi? Karena kekuasaan kepala negaranya tak terbatas. Louis yang kesekian itu sangat tak terbatas kekuasaannya. Dia bilang hukum itu saya yang menentukan hukum. Maka kemudian ketika istana berpesta pora, rakyat kemudian kelaparan, akhirnya kemudian muncul revolusi. Kemudian ditumbangkan pemerintahan monarki di Perancis dan kemudian berdiri republik ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa selama ini sebelumnya di beberapa negara ada kekuasaan kepala negara yang tak terbatas. Maka kemudian ditulisnya tidak tak terbatas. Jadi untuk melawan itu. Kemudian dalam konteks Indonesia Anda harus ngerti di Indonesia antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu orangnya sama. Kepala negaranya itu, kepala pemerintahnya juga itu. Presiden dengan kepala negara sama, tapi di negara lain kadang-kadang berbeda ya. Misalnya kalau di Inggris kepala negaranya itu ratu, sekarang raja ya, sudah ganti karena beliau sudah meninggal. Kemudian kepala pemerintahannya perdana menteri. Ya, di Singapura juga begitu. Ada perdana menteri, ada kepala negara. Ya, itu yang membedakan kita dari yang lain. Oke, saya pikir cukup dari Mas Bagas. Terima kasih, applause buat beliau. Sekarang, ya, thank you Bagas. Berikutnya kita lihat kelas D ya. Ya, kelas D kita ambil yang paling bawah ya. Sekarang jadi paling atas. Aruna Argawiranta mana? Oh ya. Kita dengarkan cerita dari Aruna. Oke, silakan. Panggilanmu Aruna. Iya, Pak. Oh ya. Aruna ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Di sini saya akan membahas Slide ke-8. Slide ke-8. Oh, sini aja. Di slide ke-8. Slide ke-8 tentang sumber hukum ya. Iya, Pak. Sumber hukum dan hak asasi manusia. Oke. Di slide ke-8 ini tertera
asasi manusia ditegakkan di Indonesia dan dengan berdasarkan hukum. Maka Pancasila juga merupakan sumber hukum dan hak asasi manusia. Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah apa jadinya jika HAM di Indonesia tidak berdasarkan hukum. Ya, itu pertanyaan atau penjelasan? Yang kamu sampaikan itu pertanyaan atau penjelasan? Pertanyaan, Pak. Apa pertanyaannya? Apa jadinya jika HAM di Indonesia tidak berdasarkan hukum? Apa jadinya apabila pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berdasarkan hukum gitu ya? Iya, Pak. Nggak akan jadi, langsung kita jawab ya, bahwa kalau pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia diterapkan tidak berdasarkan hukum, berarti tidak jadi. Karena Indonesia negara hukum, semua harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu solusinya apa? Solusinya adalah hak asasi manusia itu dibuat undang-undangnya. Nanti Anda lihat di slide-slide yang lain ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Mengapa harus berdasarkan hukum? Karena kalau nanti terjadi konflik, orang tidak boleh dihukum bila tidak berdasarkan hukum. Orang tidak boleh dihukum bila tidak berdasarkan hukum. Jadi Anda tidak boleh dipenjara kalau pemenjaraan Anda itu tidak didasarkan hukum. Tidak boleh sembarang tangkap. Begitu. Jadi penegakan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum, tidak boleh tidak berdasarkan hukum. Begitu Mas Aruna. Terus slide keberapa lagi? Slide ke-16. Kita lihat slide ke-16. Fungsi pokok Pancasila. Nah, belum sampai ya. 16. Fungsi pokok Pancasila. Oke, apanya yang mau kita bahas? Di sini tertera kalau hal ini bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Oke, yang mau kamu bahas apa? Yang mau kamu share ke teman-teman? Di sini saya ingin membahas bagaimana jika peraturan perundang-undangan tidak sejiwa dan sejalan dengan Pancasila, Pak. Oke, kamu akan membahas bagaimana bila peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan Pancasila, gitu ya? Nah, kalau gitu silakan dibahas. Kita dengarkan. Bertanya, Pak. Oh, bertanya. Oh, saya pikir membahas, ya. Saya sudah senang itu ya. Bagaimana bila peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Pancasila? Jawabannya tidak akan pernah lahir. Karena ada namanya istilahnya legal drafting. Nanti kalau Anda belajar, Anda udah belajar belum tentang legal drafting? Legal drafting itu teknik pembuatan undang-undang. Ada tekniknya itu ya. Legal drafting, teknik pembuatan undang-undang. Bahwa membuat undang-undang itu ada prosedurnya, ada caranya, ada tahapannya. Dan tahapan yang paling penting adalah ketika substansi undang-undang itu harus dibuat sedemikian rupa tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, berarti juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila ada di konstitusi. Ya? Jadi begitu Mas Aruna. Tidak akan ada itu ya. Kalaupun kemudian ada, undang-undang itu akan segera dicabut. Ya, Anda lihat misalnya berbagai undang-undang yang kemudian dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Anda lihat berbagai undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ya, berarti kan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalau undang-undang. Kalau yang di bawah undang-undang nanti bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau undang-undang yang membatalkan Mahkamah Konstitusi, kalau di bawahnya yang membatalkan Mahkamah Agung. Itu bedanya dua lembaga itu. Ya. Misalnya ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi, maka nanti akan dicabut oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang akan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu Mas Aruna. Slide terakhir. Slide 21. Slide 21. Saya minta kamu menjelaskan ya, jangan bertanya. Slide 21. Slide 21 tentang ketetapan MPRS nomor sekian. Ayo, kau jelaskan. Jangan bertanya. Biar mereka bisa lihat kehebatan. Ayo cepat, supaya kita jam 10 udah bisa selesai. Saya sambil lihat jam ini, supaya kenyamanan terjamin, jangan terlalu lama. Bisa Aruna? Slide 21, apa yang mau kamu bagikan ke kita? Ibaratnya kita jalan-jalan, oleh-oleh apa yang kita dapat dari kamu?
di slide 21 ini tertera Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kamu harus ada sekretaris rupanya. Ayo cepat. Apa yang mau kamu share ke kita? Kalau kamu bingung, bacakan aja slide-nya. Bacakan slide-nya, kemudian dari situ kamu tambahkan. Jadi itu cara Anda ya, cara Anda kalau diminta menjelaskan sesuatu, baca slide-nya dulu. Itu yang saya sering bilang, internalisasi konsep. Ketika Anda membaca kan memori kepala Anda kan masuk itu, data. Sesudah itu Anda keluarkan sebentar, dianalisis langsung keluar. Jadi baca dulu slide-nya kemudian jelaskan. Itu caranya. Pancasila sebagai sumber hukum diuraikan dalam ketetapan MPRS nomor sekian sebagai berikut. Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila sebagai paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini konstitusional tidak dijelaskan, jadi saya ingin menjelaskan ke teman-teman. Konstitusional bisa diartikan sebagai salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusional ini juga merupakan seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara. Sebentar, biasanya ada kekeliruan. Konstitusional itu kata sifat, bukan kata benda. Kata bendanya itu konstitusi. Bendanya itu namanya konstitusi. Sifatnya konstitusional. Sedangkan yang Anda jelaskan itu bendanya. Yang Anda jelaskan tadi konstitusi, bukan konstitusional. Jadi kalau yang namanya konstitusional itu segala sesuatu harus bersifat sesuai dengan yang dimaksud. Kalau dia konstitusional berarti harus sesuai dengan konstitusinya. Jadi sifatnya, sifat kenegaraannya begitu. Begitu Mas Aruna. Oke? Oke, saya pikir cukup ya buat beliau. Aplaus buat beliau. Thank you. Ya, sekarang kita cari orang ketiga ya. Kalau di berita artis orang ketiga tuh bikin rusuh ya. Bilar dengan Lesti ada orang ketiga nggak? Ada toh? Ada orang ketiga. Sekarang kita lihat siapa orang ketiga di kelas ini ya. Orang ketiga di kelas kita. Dia kelasnya nggak ditulis ini, kosong. Namanya siapa ini? Kinafa Kurata Aini, benar? Mana orangnya? Oh ada, ya. Ditulis cuman hurufnya nggak kelihatan. C, kelas C. Silakan Mbak. Silakan perkenalkan diri dan seterusnya. Ya, santai aja. Panggilannya Kunafa. Nafa. Oke Mbak Nafa, silakan. Kita dengarkan Nafa cerita ya. Mohon perhatian. Kalau yang ngantuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunafa Kurata ini dari kelas C. Ya. Menurut saya materi yang menarik itu pada slide ke-31. Slide ke-31. Bentar, belum ketemu. Oh, sudah terakhir. Slide ke-31. Oke. Di mana letak menariknya Mbak Nafa? Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Yang dimaksud adalah kekuasaan kepala negara tak terbatas karena negara Indonesia sama dengan negara hukum. Yang dimaksud adalah kepala negara terbatas. Jangan lupa kapan harus menyebut kata tak, kapan menyebut tanpa tak gitu ya. Oke, diulang kalimatnya pelan-pelan aja. Kekuasaan kepala negara ya. Tidak tak terbatas. Ya.
Terus? Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, artinya kekuasaan kepala negara terbatas karena Indonesia negara hukum dan Indonesia bukan negara kekuasaan. Kekuasaan kepala negara dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar dan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, terus yang mau kita share apa? Yang mau kita diskusikan apa? Itu kan slide-nya ya, yang mau kita diskusikan apanya? Pernyataan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Apanya yang mau kita diskusikan? Itu sudah dinyatakan oleh konstitusi ya, bahwa kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, itu ditulis di dalam konstitusi. Terus apanya yang mau kita diskusikan? Alasan mengapa tidak ada undang-undang dasar tersendiri tentang lembaga kepresidenan. Mengapa? Diulang kalimatnya. Mengapa tidak ada undang-undang dasar tersendiri tentang lembaga kepresidenan? Mengapa tidak ada undang-undang dasar tersendiri yang terkait dengan kepresidenan? Jangan terlalu banyak undang-undang dasar ya. Satu undang-undang dasar saja kita sudah repot melaksanakan. Undang-undang dasar itu di semua negara satu, kecuali Inggris. Inggris itu undang-undang dasarnya itu terpecah dalam berbagai naskah, tidak dalam satu jilid seperti di kita, tetapi tetap dianggap sebagai satu undang-undang dasar meskipun naskahnya terdiri dari beberapa naskah. Ya, jadi nasihatnya adalah undang-undang dasar satu saja. Untuk kepala negara bukan dengan undang-undang dasar, tapi dengan undang-undang. Beda ya. Undang-undang itu di bawahnya undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatur semua kegiatan, kemudian hal-hal penting diatur dalam undang-undang. Nah, kalau Anda bilang butuh ketentuan bagi kepala negara untuk membatasi kekuasaannya, Anda bilang mungkin perlu undang-undang begitu toh. Nah, tetapi jangan lupa, jangan membuat undang-undang yang mubazir. Mubazir itu apa? Sudah diatur di undang-undang yang di atasnya, jangan kemudian diatur lagi di undang-undang yang di bawahnya. Karena bisa terjadi manipulasi. Misalnya di atas sudah di undang-undang dasar sudah diatur bahwa kepala negara atau presiden harus A gitu ya, kita sebut A gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika disusun undang-undang itu bisa-bisa diselewengkan jadi A+, A2, A1, A3 yang ketika dibaca ruhnya ternyata itu berbeda dengan A yang dimaksud di undang-undang dasar. Jadi hati-hati membuat undang-undang meskipun awalnya idenya baik, ingin membantu menerapkan undang-undang dasar agar lebih mudah dilaksanakan di lapangan. Tetapi kalau tidak hati-hati, undang-undang yang dibuat itu justru nanti ujung-ujungnya bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, karena kan ada permainan politik dan lain sebagainya. Ada benturan kepentingan dan lain sebagainya. Jadi sepanjang sudah jelas ketentuannya di dalam undang-undang dasar, saya pikir tidak perlu lagi ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu. Ya. Nah, sekarang kan yang lagi ramai tentang penghinaan kepada kepala negara. Ya. Apakah kalau kita menyatakan sesuatu sudah dapat dianggap menghina atau belum dianggap menghina? Nah, kita belum tahu perkembangannya itu ya. Nanti Anda searching di Google, sudah sampai di mana itu perkembangan tentang ketentuan menghina kepala negara atau menghina simbol-simbol negara. Ya. Karena itu bisa menjadi polemik yang seru ya antara para ilmuwan, para politisi. Begitu Mbak Nafa ya. Slide berikutnya. Sudah. Cuma satu. Oke, beliau bilang cuma satu. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya. Thank you. Kalau gitu kita cari terakhir penutup perkuliahan kita. Orang keempat. Namanya siapa di sini yang nama depannya M? Wah, banyak ya. Di sini ditulis M Sultan Maulana. Oh. Masih keluarga dengan Raffi Ahmad ya. Silakan Mas. Perkenalkan diri dulu, kemudian cerita. Selamat pagi teman-teman, rekan. Selamat pagi. Perkenalkan diri, nama saya Sultan Maulana dari kelas D. Ya, silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Pertama saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Tentang slide wajah buka audiens. Slide 17. Slide berapa? 17. Slide ke-17.
Slide ke-17 ya. Slide ke-17 Pancasila dan Undang-Undang itu ya. Yang hubungan formal dan material. Oh itu 18. 18 ya Pak. Salah, slide 18. Slide 18. Hubungan formal dan material. Oke. Ya, kan di sini kan dijelaskan Pak hubungan formal dan material. Kalau yang hubungan bersifat formal itu kan ditunjukkan oleh tercantum Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945 dan hubungan bersifat material itu ditunjukkan oleh isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya tanyakan apakah hubungan formal dan material ini berkaitan? Apakah hubungan formal dan material berkaitan? Pertanyaannya bisa kita balik ya. Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Kan beliau tanya, apakah hubungan formal dan material itu berkaitan? Sekarang saya balik pertanyaannya. Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Atau apakah boleh ada hubungan material tanpa hubungan formal? Silakan dijawab, Mas. Panggilanmu siapa? Sultan. Oh ya. Panggilannya serem ya, Sultan. Nah, Sultan mah bisa apa aja ya. Oke. Silakan Sultan. Apakah boleh ada hubungan material tanpa hubungan formal? Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Nanti jawabannya itu untuk menjawab pertanyaan beliau. Apakah ada hubungan antara material dan formal? Bisa Sultan? Apakah boleh satu-satu kita jawab pelan-pelan ya. Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Kalau boleh apa dampaknya? Kalau tidak boleh apa dampaknya kira-kira gitu? Bisa? Ada yang bisa bantu? Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Dalam konteks konstitusi ya, kita sedang bicara konstitusi. Bukan tentang pacaran ini ya. Kalau pacaran lain lagi ceritanya itu ya. Hubungan formal, hubungan material lain lagi. Kita sedang bicara konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Siapa yang bilang boleh? Yang bilang boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material. Cuma Komkes, yang lain? Masa nggak ada? Nggak ada yang Komkes bilang boleh? Boleh, oke. Yang bilang tidak boleh siapa? Oh, tadi yang lain nggak angkat tangan. Yang lain boleh-boleh aja Pak, terserah mau ada mau kagak gitu. Ayo kita dengarkan Komkes ya. Nanti kalau keliru kita perbaiki. Kita ulang pertanyaannya. Apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Silakan Komkes. Kemudian Waalaikumsalam. Sedikit saja Pak alasannya. Kan hubungannya itu boleh karena kita tahu pertama hubungan bersifat material. Di sini ditunjukkan bahwa itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini kan dibuat berdasarkan Pancasila. Pancasila ini kemarin yang kita pelajari kita sudah tahu bahwa ada nilai religius, kemudian seterusnya. Nah, sedangkan yang hubungan bersifat formal ini kita lihat di sini ada asas-asas kultural, religius, berarti kalau saya boleh Pak untuk ini. Jadi boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material. Ya. Boleh ya? Oh nggak apa-apa, happy aja. Duduk. Oke, terima kasih. Jadi beliau bilang boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material. Sekarang mari kita lihat hubungan formal itu apa ya? Hubungan formal itu semacam wadah yang mewadahi sesuatu. Jadi kalau dibilang ada hubungan formal, maka kalau dalam konteks konstitusi Pancasila itu masuk di dalam pembukaan UUD 45, itu berarti hubungan formal. Ya. Saya ulang kalimatnya ya. Hubungan bersifat, saya bacakan teksnya. Hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kalau kita ingin jawab bidang singkat, dalam pembukaan konstitusi gitu ya, menyebut Undang-Undang Dasar 1945 kan panjang sekali ya. Hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal dalam pembukaan konstitusi. Berarti hubungan formal itu wadahnya. Hubungan material itu isinya. Isinya Pancasila apa? Pancasila sebagaimana yang kita maksud dari sila 1 sampai sila 5. Ya. Hubungan bersifat material ditunjukkan oleh isi. Ya, oleh isi. Jadi hubungan formal itu wadahnya, tempatnya. Pancasila dimasukkan ke situ, itu berarti hubungan formal. Isinya apa? Isinya sila 1 sampai sila 5, itu hubungan material. Nah, sekarang kemudian ada pertanyaan, apakah boleh ada hubungan formal tanpa hubungan material? Jawabannya memang boleh-boleh aja, tapi kan mubazir. Mubazir menempatkan sesuatu yang nggak ada isinya. Ya, begitu toh? Mubazir menempatkan sesuatu yang tidak ada isinya. Kita menyebutnya X misalnya, ditempatkan di sesuatu tempat, terus kita tanya X-nya itu isinya apa? Nggak ada isinya. Kan mubazir. Ya? Maka kemudian kesimpulan sementara adalah, saya bilang sementara karena bisa jadi nanti Anda lihat YouTube ada jawaban yang berbeda ya. Kesimpulan sementara adalah hubungan formal membutuhkan hubungan material. Demikian juga sebaliknya, hubungan material membutuhkan hubungan formal. Mengapa demikian? Agar segala sesuatunya menjadi efektif dan efisien. Efisien itu apa? Efisien itu punya manfaat. Efektif itu apa? Manfaatnya besar. How to affect, bagaimana sesuatu itu mempengaruhi. Ya? Jadi, kalau ada wadahnya, harus ada isinya. Kalau ada isinya, nggak ada wadahnya, mau ditempatkan di mana? Ada wadahnya, nggak ada isinya juga percuma. Ya? Maka ini jadi jawaban buat beliau ketika beliau tanya tadi. Apa pertanyaan tadi? Apakah hubungan formal dan material itu berhubungan? Apakah berhubungan? Jawabannya berhubungan. Karena saling membutuhkan. Hubungan material membutuhkan hubungan formal membutuhkan hubungan material. Karena hubungan formal itu wadahnya, tempatnya, hubungan material itu isinya. Kalau ada tempatnya, diisi sesuatu, harus ada isinya sesuatu itu. Ya? Begitu, friend. Ada lagi yang lain? Ada? Ya terakhir ya, karena sudah hampir siang. Ini kan ada contoh aksesi politik Pak. Halaman berapa itu? 29. Slide 29. Oke, terakhir slide 29. Kan ada... Ntar belum ketemu. 28, 24. 29. Oke, contoh hak asasi ya. Ya Pak, kan di sini kan ada hak untuk serta dalam pemerintahan, hak memilih, dan hak mendirikan partai politik. Kalau untuk yang hak untuk ikut serta dalam pemerintahan kan kayak misalnya seperti kita dapat ASN, dapat menjadi ASN. Ya, dan untuk kalau misalnya memilih itu kan kita berhak untuk memilih sesuai kemauan kita Pak. Dan saya tanyakan Pak untuk hak mendirikan partai politik ya Pak, maksudnya itu gimana Pak? Ya, hak mendirikan partai politik, tiap warga boleh mendirikan partai politik. Setiap kita boleh mendirikan partai politik. Cuma permasalahannya adalah apakah partai politik yang kita dirikan itu laku atau enggak laku. Jangan-jangan ketika kita dirikan hari ini, kita sudah sewa gedung sekian juta rupiah, kita rekrut pegawai biayanya sekian juta rupiah, kemudian kita promosi ini loh partai saya, kemudian orang bilang nggak mutu partainya, kemudian nggak ada yang milih, kan jadi sia-sia itu ya. Jadi mendirikan partai politik boleh, nanti tinggal ikuti peraturan perundangannya, kan ada prosedurnya ya. Tetapi pada prinsipnya boleh ikuti peraturan perundangannya, ikuti prosedurnya, sama seperti Anda buka toko itu loh, kan ada prosedurnya buka toko itu. Partai politik juga begitu. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah laku atau tidak laku. Kalau Anda bikin partai politik tidak laku, Anda hanya menghabiskan biaya, percuma. Ya? Tapi kalau laku, it's okay. Ya? Begitu Mas. Ada yang punya pendapat berbeda? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih Mas Sultan. Ya, aplaus buat Sultan. Oke, jadi hari ini kita sudah diskusi. Ada beberapa slide yang kita bahas. Dan terakhir tadi ada pesan-pesan dari Sultan ya. Bukan Sultan Hamengkubuwono X ya. Sultan Maulana. Sultan Maulana kerajaannya di mana? Belum ya, belum punya kerajaan.
Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.